Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Emma? Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan hari ini di kelas? Alhamdulillah terkondisikan dengan baik. Iya. Saya dengar hari ini Ibu akan ada jadwal praktek coaching ya? Iya, rencananya hari ini saya mau coaching sama Ibu Cahyani. Oh begitu, iya. Mungkin sebelumnya saya akan memaparkan dulu sedikit ya. Mungkin nanti saya akan mengamati apa yang akan Ibu laksanakan. Nanti juga saya akan di sana mungkin Ibu harus menerapkan adanya alur tirta sebagai percakapannya dan di mana tujuannya, identifikasi atau rencana aksi dan juga tanggung jawabnya harus dimunculkan. Dan juga selain itu mungkin harus muncul juga 3 kompetensi dalam coaching, baik itu presence atau hadir penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot Ibu, dan juga harus mendengarkan dengan rasa, baik itu terima, apresiasi dan juga merangkum serta beberapa pertanyaan yang berbobot. Itu yang merupakan termasuk dalam 3 kompetensi coaching. Dan selain itu juga mungkin Ibu juga harus menghadirkan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu ada kemitraan dan juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Tapi sebelumnya nih kira-kira kompetensi apa yang kompetensi-potensi apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang ingin capai mungkin 3-tiganya Bu ya. Saya ingin mencapai 3-tiganya supaya ketika saya melakukan coaching bisa memaparkan solusinya. Kompetensi itu diantaranya saya bisa hadir penuh, juga bisa mendengarkan dengan aktif, dan juga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali permasalahan sehingga coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan, juga terbuka atas apa yang dialaminya pada saat itu. Oke, siap. Bagaimana nih kesiapan? Apa saja yang sudah disiapkan oleh Ibu? Untuk melaksanakan coaching ini, persiapan yang sudah saya lakukan, diantaranya saya mengatur jadwal dulu dengan Ibu Cahyani untuk kegiatan coaching ini. Juga saya telah yaitu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mudah-mudahan bisa menggali apa yang menjadi permasalahan, bagaimana solusinya, sehingga Bu Cahyani bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya. Iya, alhamdulillah, berarti Ibu sudah siap ya. Maaf, mungkin nanti selama proses coaching ini saya akan mensupervisi Ibu. Iya, boleh Ibu. Mulai dari awal ya. Mudah-mudahan Ibu bisa mengaplikasikannya apa yang tadi seperti saya sudah utarakan. Semoga berhasil. Silahkan untuk melaksanakan coaching. Sebelum pelaksanaan coaching ini, apakah Ibu ada pertanyaan? Mungkin sebelum melakukan coaching ini, selama Ibu melihat proses coaching saya ini, saya sangat membutuhkan masukan dari Ibu, apa yang sebaiknya saya tingkatkan, kompetensi apa yang sebaiknya saya tingkatkan. Masukan dari Ibu sangat membantu saya untuk lebih mengembangkan keterampilan saya dalam coaching gitu Bu. Iya, baik, terima kasih. Nanti saya akan mungkin kita ada di sekarang kan kita ada di 3 kegiatan ini. Di supervisi kan ada pra supervisi, nanti Ibu akan melaksanakan supervisi, dan juga nanti akan ada di pasca supervisi. Nanti kita akan merefleksi bagaimana apa yang sudah kita lakukan hari ini. Siap Bu? Ya, siap. Insyaallah. Ya, silahkan Ibu untuk melaksanakan coaching ini. Terima kasih Ibu. Bu Cahyani. Assalamualaikum Bu Cahyani. Apa kabarnya? Baik Ibu. Gimana Ibu? Saya lagi agak batuk sedikit nih. Ya, Maaf kalau nanti. mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau nanti pas percakapan agak kurang lancar ya, terjeda. Tidak apa-apa. Kemarin Ibu nge-WA saya ya. Katanya mau ada yang dibicarakan. Ada apa ya Bu? Iya nih Bu, saya lagi ada masalah nih Bu. Oh, apa ya, Ibu nge-WA saya.
katanya ingin berbincang-bincang ya. Ada apa ya Bu ya? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu ya. Tidak apa-apa, silakan. Apa yang yang mau diutarakan? Begini Bu, saya ada permasalahan ya. Kenapa saya meminta Ibu datang ke sini? Saya ingin mencari solusi tentang permasalahan yang saya hadapi ini. Masalahnya apa tuh Bu? Coba ceritakan. Mudah-mudahan saja saya bisa membantu apa yang sedang Ibu alami saat ini. Begini Bu, saya ini mempunyai permasalahan terhadap siswa ya, karena saya ini merupakan guru bidang, jadi saya tidak hanya mengajar di satu kelas saja ya, tetapi saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kebetulan sewaktu kemarin saya itu mengajar di kelas 5. Nah, saya melihat perubahan kepada siswa kelas 6 yang dulunya itu sangat begitu sopan, menghargai saya. Sekarang ini mereka itu berubah gitu. Ya, yang tadinya sopan kepada saya, kok ketika kemarin siswa kelas 5 ini berubah menjadi tidak sopan. Mungkin karena dulunya saya memposisikan mereka itu sebagai posisi kontrol teman, jadi mereka itu menganggap saya ini adalah sebagai teman. Nah, jadi ketika itu mereka mulai berubah, kesopanan mereka kurang gitu terhadap saya. Kemudian ketika saya tanya, kenapa kamu tidak sopan kepada saya? Karena saya menganggap ibu sebagai teman, begitu. Hal itu seakan-akan menjadi bumerang buat saya. Padahal ketika saya memposisikan sebagai teman itu berhasil ya, tetapi ternyata tidak bertahan lama, seakan-akan menjadi bumerang buat saya, begitu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi ketika Ibu memposisikan Ibu itu sebagai teman, anak juga sama menganggap itu Ibu itu sebagai teman. Dan yang terjadi itu jadi sikap anak itu kurang sopan dan tidak baik kepada Ibu. Nah, terus begitu ya Bu ya, ketika Ibu memposisikan diri posisi kontrol itu sebagai teman, anak juga sama menganggap Ibu itu sebagai teman. Nah, jadi dampaknya yaitu siswa itu tidak sopan dan berlaku tidak baik kepada Ibu. Nah, awalnya sih berhasil Bu ya memposisikan diri sebagai teman, jadi ada kedekatan ya bersama peserta didik. Tapi lama kelamaan itu menjadi bumerang buat Ibu sendiri. Nah, ya. Kira-kira apa tujuan Ibu atau harapan Ibu nih dari percakapan kita hari ini? Ya, yang saya harapkan dari percakapan ini, saya ingin mendapatkan solusi ya, bagaimana cara merubah perilaku siswa tersebut supaya menjadi lebih sopan lagi, kemudian lebih menghargai saya sebagai guru bidang gitu. Kemudian saya juga bisa mendapatkan cara agar siswa itu sopan kepada Ibu, meskipun Ibu itu memposisikan diri Ibu itu sebagai teman. Nah, kira-kira kendalanya apa ya Bu? Ibu belum melaksanakan atau siswa tersebut kenapa tidak bersikap sopan meskipun Ibu memposisikan diri itu sebagai teman? ya. Kalau menurut pendapat saya, alasan yang membuat saya belum bisa tegas ya Bu terhadap mereka, karena siswa pada zaman sekarang ini berbeda sekali ketika kita bandingkan dengan zaman dahulu ya. Kalau zaman dulu kita membentak sebentak-bentaknya kepada siswa itu kuat mentalnya gitu. Beda dengan yang sekarang. Kalau sekarang kita membentak sedikit saja ya, siswa itu menyebut kita ini adalah guru galak. Bahkan siswa sampai menangis ataupun misalnya sampai laporan gitu ke orang tuanya. Kemudian bahkan bisa jadi juga si anak itu, siswa itu besoknya tidak mau ke sekolah gitu ya. Sehingga dari hal-hal tersebut itu bukannya menjadi solusi buat saya, tapi malah menambah beban gitu buat saya. Dan itu kemudian takutnya kalau saya misalnya terus-terusan seperti itu ya, malahan mereka itu
nantinya mungkin akan lebih tertutup gitu ya, tidak mau bercerita lagi kepada saya. Kemudian sedangkan kalau misalnya salah satu menggali kebutuhan siswa itu adalah dengan menjalin kedekatan dengan siswa, seperti itu. Iya betul juga Bu, salah satu menjalin kedekatan bisa memposisikan kita itu sebagai teman. Jadi alasan Ibu tidak bisa bersikap tegas itu kepada siswa itu karena diantaranya siswa itu mentalnya belum kuat ya Bu ya, rapuh. Dan jika kita bersikap tegas, siswa tersebut malahan nangis. Nah terkadang atau dia besoknya tidak sekolah. Iya. Nah seperti itu. Nah kira-kira nih Bu, dalam kondisi ini Ibu itu berada di level berapa ya? Kalau untuk penilaian diri saya sendiri, mungkin saya ada di level 6 Bu. Oh di level 6. Iya, karena saya belum optimal gitu menjadikan murid-murid itu memiliki karakter yang baik, sopan, menghargai guru. Kemudian saya juga belum konsisten ya Bu ya dalam memposisikan diri ini sebagai posisi kontrol manajer. Karena pada saat menjadi posisi kontrol manajer, bukannya apa ya, anak itu kadang ada yang menangis gitu, kemudian ada yang marah juga gitu. Nah di sana saya bingung nih, bagaimana saya harus memposisikan diri saya terhadap mereka begitu. Jadi Ibu itu belum konsisten ketika memposisikan diri Ibu itu sebagai manajer. Jadi Ibu itu berada di level 6 seperti itu ya Bu. Nah sekarang kepingin Ibu nih, Ibu pengen ada di level berapa untuk membentuk karakter siswa supaya menjadi sopan, menjadi lebih baik lagi? Kalau keinginan sih 10 ya. Tapi kalau dilihat dengan kondisi siswa tahun ini, mungkin saya mengharapkan di level 8 Bu. Oh di level 8 ya. Nih kira-kira untuk mencapai level 8 tersebut apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin yang pertama saya lakukan adalah terus membimbing mereka, kemudian mengingatkan juga, terus memotivasi juga, memberikan mereka hal-hal yang positif gitu, terus mengajari, bukan mengajari, memberikan mereka contoh gitu, bagaimana kita menghargai kepada yang lebih tua, apalagi menghargai terhadap guru ya, seperti yang saya alami. Kemudian salah satunya yaitu juga dengan menerapkan keyakinan kelas. Kita ingatkan lagi keyakinan kelas yang sudah kami buat, itu terutama di setiap pagi hari, mungkin ya pagi hari sebelum melakukan pembelajaran. Selain itu juga mungkin saya ikut ingin meminta bantuan kepada wali murid ya. Selain itu juga meminta bantuan dengan berkolaborasi bersama rekan sejawat di sekolah. Mungkin seperti itu. Oh iya, jadi dari pemaparan Ibu barusan saya dapat rangkum bahwa Ibu akan melaksanakan keyakinan kelas, lalu akan memposisikan diri Ibu itu sebagai manajer, dan juga akan menerapkan segitiga restitusi dan juga berkolaborasi dengan wali murid. Nah, untuk menciptakan atau untuk membentuk karakter siswa itu menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Nah kira-kira rencana Ibu nih yang paling terdekat ini, rencana apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan konsisten memposisikan diri saya dengan posisi kontrol manajer, karena kalau keyakinan kelas itu sudah berjalan setiap harinya. Oh jadi rencana dalam waktu dekat ini yang akan Ibu lakukan itu adalah memposisikan diri sebagai manajer. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Mungkin insya Allah saya lakukan besok ya Bu. Saya akan merubah diri saya yang tadinya dengan posisi kontrol teman. Insya Allah besok saya akan memposisikan diri saya ini sebagai manajer. Dari pemaparan Ibu nih untuk memposisikan diri sebagai manajer, kira-kira siapa nih orang yang bisa diajak berkolaborasi atau berdiskusi dalam melaksanakan hal tersebut? Ya tentu saja ya, kalau untuk itu saya minta bantuan kepada warga kelas ya.
Saya juga akan mengemukakan rencana saya tadi kepada warga kelas, karena permasalahan ini adalah permasalahan kami semua gitu ya, bukan hanya permasalahan saya saja. Kemudian saya pastinya akan membantu mereka untuk bisa menjaga komitmen saya, yaitu saya bisa mengikrarkan keyakinan kelas setiap paginya, karena saya ini merupakan guru bidang gitu ya. Jadi saya meminta bantuan kepada wali kelasnya untuk mengingatkan mereka kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. So, dari rencana-rencana yang sudah Ibu paparkan, memposisikan diri sebagai manajer, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik, juga menjadikan siswa itu karakternya lebih baik lagi, lebih sopan lagi, ya seperti itu Bu ya. Iya Bu. Mungkin dari hasil percakapan siang ini saya merasa menjadi lebih lega ya Bu. Alhamdulillah. Dengan bercakap bersama Ibu Sri, saya bisa bertukar pikiran, saya bisa mendapatkan solusi bagaimana saya bisa merubah perilaku siswa kelas 5 yang sudah kurang sopan karena tadinya saya melakukan posisi kontrol teman. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu ya, karena dari percakapan ini sungguh bermanfaat sekali untuk saya. Sama-sama. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu? Sudah cukup Ibu. Sudah cukup. Terima kasih. Ya kalau begitu saya kembali ke aktivitas saya Bu. Iya. Iya. Ya, Terima silakan kasih Ibu. kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Aduh, alhamdulillah Bu Sri, saya sangat bangga sekali bisa menyempatkan, bisa melihat tadi bagaimana proses coaching yang tadi sudah Ibu lakukan dengan Ibu Cahyani. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Bagaimana nih perasaan Ibu? Perasaan saya setelah menjadi coach buat Bu Cahyani itu sangat membuat saya lebih mengembangkan diri, membuat saya lebih berkembang lagi Bu, untuk bagaimana meningkatkan keterampilan ketika menjadi coach gitu Bu. Perasaannya senang, lega, bahagia Bu. Iya, alhamdulillah. Bisa membantu rekan sejawat untuk mencari solusi terhadap apapun permasalahan yang dihadapinya. Iya, bagus sekali Bu. Menurut Ibu nih bagaimana menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau menurut saya sih masih banyak kekurangannya Bu, dari apa yang telah saya laksanakan dari coaching. Nah, mulai dari, tapi setidaknya saya telah kompetensi yang telah saya kembangkan, yaitu ketika saya bisa hadir penuh ketika mengcoaching Ibu Cahyani, terus mendengarkan dengan aktif, terus juga saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga tanpa paksaan pun Bu Cahyani itu bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya. Saya bisa mendengarkan dengan aktif sehingga Bu Cahyani itu merasa tertolong gitu ya, tertolong atau Betul. terbantu atas permasalahan yang dialami oleh Bu Cahyani, yaitu tentang dia memposisikan diri itu sebagai teman gitu. Jadi siswanya itu sama juga memposisikannya sebagai teman, yang awal-awalnya sangat terbantu ada kedekatan antara guru dengan murid, tapi lama kelamaan Bu Cahyani memposisikan sebagai teman itu menjadi bumerang buat dirinya sendiri gitu. Tapi setelah kita mengadakan coaching, alhamdulillah Bu Cahyani mempunyai solusi, yaitu salah satunya Bu Cahyani akan menempatkan dirinya itu menjadi posisinya sebagai manajer, lalu akan membuat keyakinan dan menerapkan segitiga restitusi, dan juga akan mengadakan kolaborasi dengan wali murid. Betul sekali, bagus sekali Ibu, luar biasa. Nah, indikator yang bagaimana nih yang membuat Ibu bisa mengemukakan menilai Ibu seperti itu? Indikator yang dikemukakan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ya Bu ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sehingga Bu Cahyani bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Cahyani. Iya.
Mungkin dengan itu kemitraan juga ya, dengan kemitraan yang terjalin, ada kemitraannya sehingga tidak ada rasa sungkan dari Iya, Bu Cahyani iya, untuk iya, mengungkapkan masalahnya sendiri. Iya, betul sekali Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, dengan senang hati Ibu boleh. Iya, tadi dari proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Cahyani, alhamdulillah tadi sudah saya lihat dan saya juga rangkum. Alur tirtanya sudah terlewati, baik itu muncul adanya tujuan, adanya identifikasi masalah, adanya rencana aksi, dan adanya tanggung jawab yang disepakati sebagai komitmen dari si coach itu tersendiri ya. Dan di sini juga Ibu sudah terlihat 3 kompetensi coaching, yaitu presence, hadir buat coachingnya, baik itu gestur, tatapan mata, baik itu apresiasi seperti kata-kata oke, ya, itu sangat membantu meningkatkan kepercayaan diri coach dan meningkatkan serta mengeluarkan ide-ide atau solusi yang dia harapkan. Dan yang ketiga juga, Ibu tadi sudah menjadi sebagai pendengar aktif yang juga mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat berbobot, mendengarkan dengan rasa juga, adanya penerimaan, apresiasi juga, tadi ada merangkum serta pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Kemitraan juga tadi sudah terlihat sangat baik antara Ibu dengan coach. Proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi juga. Mungkin supervisi dari saya, menurut saya sebagai supervisor, yang dilakukan oleh Ibu dan coach Ibu, menurut saya sudah cukup baik. Terima kasih Ibu. Ya. Nah, menurut Ibu ini kesulitan yang bagaimana yang Ibu hadapi tadi waktu proses kegiatan coach ini? Kesulitan yang saya hadapi, mungkin saya harus lebih mengembangkan lagi alur tirta ya Bu ya, dalam proses coaching, karena juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu juga bukan hal yang mudah gitu Bu ya. Untuk menggali potensi itu sangat sulit, jadi mungkin saya harus lebih memperdalam lagi bagaimana alur tirta tersebut, sehingga ketika saya melakukan coaching untuk selanjutnya itu bisa lebih baik lagi Bu. Oh iya. Tadi menurut Ibu, refleksi yang saya berikan atau evaluasi yang saya berikan terhadap Ibu, bagaimana Ibu mendengarnya? Saya sangat, alhamdulillah, sangat terbantu sekali Bu, itu untuk mengupgrade diri saya sebagai bahan pertimbangan atau bahan motivasi untuk saya juga, bagaimana saya bisa meningkatkan keterampilan saya untuk membantu rekan sejawat yang ketika mengalami suatu masalah, saya bukan berperan sebagai saya yang mengasih solusinya, tapi rekan sejawat atau coach sendiri yang bisa mengemukakan masalahnya sendiri tanpa kita paksa, tanpa ada intimidasi gitu, tanpa kita harus memberikan arahan, bukan arahan, saya hanya memberikan arahan, tapi bukan memberikan saran gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dari hasil refleksi itu saya sangat terbantu sekali. Iya, bagus sekali Ibu Sri. Nah, mungkin dari sekian rangkaian ini, rencana tindakan kita nih, rencana tindakan Ibu Sri selanjutnya seperti apa? Rencana saya ke depannya dari ini mungkin saya akan lebih mengembangkan, memperdalam, mempelajari, terus belajar belajar sepanjang hayat ya, tentang bagaimana cara menemukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu, lalu referensi dari mungkin banyak membaca Bu ya, itu untuk menambah ilmu wawasan yang dapat mengupgrade diri saya untuk menjadi lebih terampil lagi menjadi coach gitu dalam melakukan coaching. Iya. Terima kasih Bu Sri, mungkin saya akan menuangkan hasil dari supervisi ini ke dalam rubrik penilaian. Semoga apa-apa yang telah kita lakukan semuanya menjadi lebih baik lagi ya Ibu Sri. Mungkin kedepannya ini untuk meningkatkan kompetensi coaching Ibu sendiri, bagaimana nanti kalau ada rekan-rekan sejawat yang lainnya yang akan minta untuk di coaching lagi sama Ibu Sri, bagaimana untuk kedepannya ketika ada rekan sejawat yang ingin minta coaching, yang pertama mungkin saya harus menyediakan waktu dulu ya Bu ya, waktu saya untuk dapat hadir penuh ketika melakukan coaching. Saya harus siap
menyiapkan beberapa pertanyaan, terus saya harus bisa lebih wawasannya lagi, harus lebih gitu, lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan saya berharap ketika saya mengcoaching selanjutnya kemitraannya lebih terjalin lagi gitu ya. Iya. Alur rasa, alur tirtanya itu lebih muncul lagi gitu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Maaf saya mengganggu. Tidak atau apa-apa, dengan senang hati, iya, Ibu. iya. Semoga kita menjadi pendidik yang Amin, terus amin, mengupgrade diri kita untuk meningkatkan berbagai kompetensi yang ada. Iya. Terima kasih sekali lagi Ibu Sri. Sama-sama, Ibu. Terima Iya, kasih juga atas sama-sama. ilmunya ya, sangat Iya, bermanfaat. sama-sama. Saya